Satu, masih penyimpan dendam ya sama Pak Jokowi. Nah, yang kemudian berikutnya, ini Prof. Mahfud MD bikin Bapak Jokowi tidurnya tidak nyenyak, Bapak ini. Ini kumpulan komen-komen yang kira-kira nadanya mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kadang-kadang Pak Mahfud mengapresiasi, kadang-kadang juga keras mengkritik. Apa Pak penjelasan Bapak tentang ini? Saya jelaskan dulu posisi saya. Saya kok baru mengkritik sesudah keluar gitu. Enggak juga. Ketika saya di Menko Polhukam kan banyak hal yang saya bongkar. Tetapi Menko Polhukam itu lingkupnya kan terbatas. Di sini ada Menko lain, di sini ada pengadilan, di sini ada DPR, di sini ada BPK. Menko Polhukam sedikit. Sejauh yang saya lakukan di Menko Polhukam itu nampaknya baik, dan saya memang tidak pernah nyerang Pak Jokowi. Tidak boleh tuh di dalam etika politik. Saya di dalam lalu nyerang kan. Saya memilih jalan lain. Misalnya begini ya. Ada isu Pak Jokowi ingin memperpanjang jabatan. Sudah ada menteri-menteri yang bekerja ke masyarakat. Saya pura-pura tidak tahu aja, tapi langsung tanya ke Pak Jokowi, Bapak ada isu Bapak ingin memperpanjang ini, apa Bapak ingin calon lagi periode berikut? Kan Pak Jokowi pasti bilang tidak. Iya kan? Karena dia, enggak Pak Mahfud, ini saya sudah nyatakan siapa yang saya nampar muka saya, siapa yang ini ingin mempermalukan saya dan seterusnya. Begitu saya keluar dari Pak Jokowi, saya bilang, saya baru keluar dari ruang Pak Jokowi tidak mau memperpanjang jabatan. Saya tidak peduli kepada menteri lain yang sudah bekerja, tapi ini kan jadi cair lagi. Jadi itu bagian dari strategi Pak Mahfud supaya keluar justru tidak ada. Supaya ketika di dalam saya tidak menyerang, tapi ketika keluar itu, ketika saya mau menyerang, ya saya harus di luar dong, gitu kan, etikanya begitu. Kalau masih di dalam kan nggak bisa nyerang, gitu ya. Nah, apalagi begini, seandainya Pak Mahfud menang jadi Wapres, saya yakin tidak akan menyerang Pak Jokowi. Nah, ini juga, saya kan gini, kalau Anda perhatikan, saya sebenarnya kan menyerang Pak Jokowi itu hanya pada satu momen penting. Sebelumnya ya kritik umum biasa, karena saya capres gitu, cawapres, bicara program, bicara ini kan tidak menyerang Pak Jokowi. Tapi saya menyerang Pak Jokowi itu satu momen, peristiwa 20 Agustus. Ya, ketika Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang isinya itu pencalonan gubernur dan wakil gubernur itu kembali ke undang-undang pemilihan kepala daerah, tidak ikut putusan MA kan gitu. Kemudian threshold untuk pilkada itu diubah sesuai dengan jumlah suara dan komposisi masing-masing daerah gitu. Nah, itu kan sudah bagus putusan MK. Tapi kemudian ada upaya yang menurut saya atas izin, kalau tidak karena suruhan, atas izin Pak Jokowi pada waktu itu, agar putusan MK ini ditolak, dipilih putusan MA. Loh, masyarakat kan bergerak pada waktu itu. Saya pun ikut pada waktu itu. Ini tidak benar, ini mau memperpanjang jabatan, ini mau dinasti dan sebagainya. Terus saya serang. Itu sehingga pernah ada judul di topik ini, saya meningkatkan level kritik kan, levelnya ditingkatkan lagi, karena sebelumnya kritik umum saja, tapi sesudah itu saya lalu sebut karena itu keyakinan saya, dan itu batas toleransi Pak Mahfud. Itu batas toleransi itu terlewati. Tetapi Anda lihat, apakah saya pernah menyerang pribadi Pak Jokowi? Terutama sesudah pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, rasanya saya tidak pernah lagi. Ini udah selesai Pak Jokowi, sudah jadi rakyat biasa, mau berpolitik apapun, bernego dengan partai apapun asal bisa. Itu. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Mahfud MD. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat-saat ini. Nah, Jokowi kalau bilang ya berarti tidak. Kalau bilang tidak ya berarti iya, karena omongan kanan belok kiri nggak bisa dipercaya sen kanannya. Nah, bagaimana seorang Mahfud MD membongkar perjalanan seorang Jokowi dalam memimpin negara ini? Tentunya ada banyak rahasia-rahasia dan yang ia sembunyikan supaya masyarakat Indonesia tidak mengetahui hal tersebut. Niatan-niatan terselubung seorang Jokowi tentunya itu sebuah hal privasi ya, yang semestinya itu tidak bisa diungkapkan di publik. Tetapi pada kesempatan kali ini, bagaimana seorang Mahfud MD, Menteri Polhukam yang dibawa kepemimpinan Jokowi di kala itu, sekarang ia membongkar niat-niat busuk, niat-niat jahatnya seorang Jokowi. Dan masyarakat harus membuka telinga, membuka mata untuk melihat semuanya ini. Bagaimana
kita ditipu oleh seorang Jokowi yang dulu kita bangga-banggakan, yang dulu kita idolakan, teman-teman. Tolong Pak Mahfud, atas nama rakyat Indonesia, suarakan kebenaran, bukan Borok-Borok Mulyono, karena sangat berbahaya buat NKRI. Kasihan kita masyarakat kecil, dengan siapa kami harus mengadu? Indonesia milik kita, bersama bukan hak Fufu Fafa. Kami masyarakat bersama orang-orang bijak dan beriman. Dalam kebijakan-kebijakan Jokowi, ketika masyarakat sudah mulai tahu bahwa Jokowi itu bukan lagi milik masyarakat, bukan lagi untuk masyarakat, tetapi cuma untuk anaknya dan keluarganya. Dia menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan. Dia tidak melihat bagaimana masyarakat sakit hatinya, bagaimana masyarakat menjerit hatinya melihat tindakan-tindakan Jokowi yang begitu gegabah tanpa melihat kiri dan ke kanan. Dia lurus terus begitu. Pokoknya dia kayak nggak mau lihat kiri kanan begitu. Dia cuma lihat si Gibrannya. Gibran ini ganteng nggak begitu ya? Dia seperti itu ya. Jokowi harus dihukum seberat-beratnya dikarenakan saya ulangi, Jokowi harus dihukum seberat-beratnya dikarenakan udah melanggar etika bernegara. Sekeluarga harus diadili sama hukum rimba, kalau aman hukum negara nggak mungkin kena. Ya. Mereka meminta keluarga Jokowi itu diadili. Mereka meminta Gibran diturunkan. Ya, bagaimana harapan masyarakat mereka sampaikan di sini? Sakit hatinya, kecewa dengan hal-hal yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Sampaikan di sini bahwa semoga untuk tahun berikutnya Indonesia dipimpin oleh orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi, supaya Indonesia disegani dan bermaurah di mata dunia. Negara lain dipimpin oleh orang yang cerdas dan berpendidikan tinggi, sehingga otaknya cerdas mentakbir negaranya. Yang cerdas dan berpendidikan tinggi, Indonesia jadi pengangguran karena tidak ada peluang. Anak muda pola pikirnya selevel anak SD, jadi pemimpin karena memanfaatkan peluang bapaknya, sehingga susah otaknya mengelola dan mentabir negara. Ratusan juta rakyat jadi sengsara karena PHK massal menjamur dikarenakan kurang cerdas mentakbir negara. Kasihan rakyat. Itu yang terjadi. Tentunya hal-hal ini harus kita awaskan lagi supaya tidak terjadi, biar negara kita bisa damai dan aman, terjauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang kita mau sebenarnya. Ya. Pak Mahfud yang menyampaikan suatu kebenaran ini bukan orang sembarangan, orang ngerti juga, orang pintar, juga orang jujur. Untung negara kita orang ngerti seperti Pak Mahfud. Ya, bukan seperti Jokowi yang tidak memikirkan hati masyarakatnya. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.